Halo, selamat malam Sobat Hati yang Gembira, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Himawan malam hari ini bisa menjumpai Anda di rumah Anda masing-masing. Dan seperti biasa setiap hari Rabu jam 7 malam kita ada acara live ya, Yes, yang eksekutif sharings. Dan malam hari ini kita punya tamu yang spesial. Kita ada satu teman yang sudah pernah talk show di IG Live ya beberapa waktu yang lalu. Dia sudah punya satu kehidupan yang baik sekali di Aussie, di Australia. Sudah punya apartemen, rumah yang bagus, sudah punya, semuanya sudah serba baru semuanya. Sudah punya satu pekerjaan yang enak, gaji yang wow, sudah kalau dirupiahkan mungkin beberapa digit gitu ya. Tapi kemudian dengan penuh keberanian, Bro Eradi, demikian saya memanggilnya, itu mau pulang kembali ke Indonesia dan kemudian mulai lagi dari bawah. Kita sudah dengar sebagian daripada sharingnya beberapa waktu yang lalu, dan kita akan lanjutkan. Itu kenapa malam hari ini, Yes, yang Executive Sharings mengambil tema Living the Comfort Zone Part 2. Ya. Nah, Sobat Hati yang Gembira, sudah pasti meninggalkan zona nyaman bukan hal yang mudah. Kebanyakan dari kita cenderung ya udah begini-begini saja, sudah cukup gitu ya, dan kita mungkin enggan untuk mulai sesuatu yang baru, enggan untuk bangkit kembali, untuk mencoba sesuatu yang baru karena ya pada dasarnya memang manusia itu agak sulit untuk menerima tantangan. Itu memang ada kecenderungan, bukan saya bilang nih dari ngobrol-ngobrol beberapa teman-teman, ada kecenderungan memang hidup akan menjadi semakin sulit, tapi tidak sedikit yang kemudian mengalami putus asa dan kemudian menyerah di tengah jalan. Nah, kita belajar dari Bro Eradi yang sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini, supaya setiap dari Anda yang mengikuti bisa terinspirasi, bisa mendapatkan insights. Meninggalkan zona nyaman memang tidak enak, tetapi kita tidak pernah tahu ketika kita tidak menyerah di tengah jalan, kita justru mengalami hal-hal yang indah, yang luar biasa. Tidak hanya sekedar berkat keuangan, tapi juga banyak hal yang membuat kita makin eksis, makin nyaman, makin penuh hidup kita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, malam Bro Eradi. Halo, malam. Apa kabar? Hey, Hai baik, Mawan, apa baik, baik. kabar semua pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin, amin, amin. That's the most important thing ya. Sehat, Yes, sehat, yes. dan bukan, teman-teman saya bilang bukan cuma sehat jasmani saja, tapi sehat lahir batin katanya. Hmm. Pada Iya, saat kita sehat, kita karena punya hari-hari pilihan, ini. Fahim. That's good. Amin, betul, betul. That's good, that's good. Well, Bro Eradi, it's good to have you back with us, gitu ya. Senang sekali bisa Thank you. join lagi, Bro Eradi, dan bisa menjadi berkat. Nah, mungkin buat beberapa sobat hati yang gembira yang malam ini baru pertama kali ketemu dengan Bro Eradi, mungkin Bro Eradi bisa memperkenalkan diri sebentar, kasih sedikit gambaran, who are you, what you doing now, about your family, semuanya. Silahkan Bro Eradi. Ya, salam sejahtera semua pemirsa hati yang gembira. Senang sekali bisa bergabung kembali bersama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eradi Chandra. Saya ada di Jakarta saat ini. Saya kelahiran Jakarta, tetapi saya pindah ke Australia pada saat saya berusia umur 13 tahun. Lalu saya menetap di Australia selama 18 tahun. Saya meniti karir di sana, saya sekolah di sana, saya menikah di sana. Sampai sekitar 8 tahun yang lalu, saya membuat keputusan untuk pulang ke Indonesia. Nah, tadi mungkin terima kasih Fahim, introduction-nya bagus sekali. Rasanya jadi tersanjung gitu. Tapi saya memang sudah bekerja betul di Australia, di kota Sydney pada saat itu. Dan sudah punya rumah dan punya karir yang cukup baik. Istri saya juga sudah berkarir dengan cukup baik. Dan akhirnya kami memutuskan pulang Indonesia. And here we are, 8 tahun. Penuh dengan up and down. Akan menarik sekali untuk kita bahas malam hari ini, kegagalan dan juga mungkin apa yang bisa dipelajari, atau mungkin Sobat Gembira juga bisa memberikan masukan buat saya untuk saya bisa improve lebih lagi. Mungkin Wow, itu wow, bukan cuman life experience-nya yang keren, tetapi Bro Eradi juga punya hati yang mau menerima masukan, hati yang mau dibentuk gitu ya. Wow, no wonder dengan nanti kita ngobrol-ngobrol ya, supaya teman-teman Sobat Hati yang Gembira bisa terinspirasi juga
dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama membangun bisnis yang baru ini, tapi bisa dengan pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan tentunya itu bisa cukup berhasil. Nah, kembali dari Aussie waktu itu sudah meninggalkan zona nyaman dengan segala hal yang baik gitu ya, dan saya ingat waktu itu Bro Eradi sempat memulai satu bisnis yang sebetulnya secara manusia menggiurkan sekali, apalagi waktu itu saya ingat sekali 8 tahun yang lalu itu cukup boom, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, waktu memulai bisnis ini cukup booming waktu itu gitu ya, cukup booming dan sangat menjanjikan. Saya ingat Bro Eradi beberapa waktu yang lalu itu sempat mention itu sekali tanda tangan, sekali sign project itu bisa berember-ember gitu istilahnya gitu. Ember-ember betul. Gitu. Nah, I know it's gak semua orang mau share tentang pengalaman tidak enak. Kebanyakan orang kalau kasih testimoni itu pasti, oh, dulu saya begini, sejak saya berjumpa dengan ini, saya meminum ini, saya langsung berhasil. Kan pengennya begitu ya. But nggak apa-apa, Bro Eradi mungkin bisa cerita apa yang membuat waktu itu the first attempt, maksudnya usaha pertama membangun bisnis ini nggak jalan waktu itu, Bro Eradi. Oke, mungkin saya cerita sedikit. Pada saat saya pulang dari Australia, pada saat itu saya diberikan kesempatan untuk membangun perusahaan yang baru yang bergerak di bidang pertambangan atau dan juga trading batu bara. Jadi teman-teman yang tahu tentang batu bara, they call it black gold, bukan gold tapi black gold katanya ya. Kenapa? Karena betul, it's like black gold, tetapi tentu juga karena black gold itu susah didapat, sangat besar tantangannya. Nah, oleh karena itu pada saat itu saya geluti, betul Pak Him, 8 tahun yang lalu, mungkin 9 tahun yang lalu, boomingnya 9 tahun yang lalu. Pada saat saya terjun itu udah on the way down, bahkan 2014, 2015, 2016 itu batubara mengalami semua yang bekerja di batubara banyak yang bangkrut, banyak yang kewalahan, dan kita survive, puji Tuhan pada saat itu kita survive beberapa tahun-tahun sampai 2019 kita masih survive, tapi tahun 2019 saya akhirnya call it quit dan saya beralih kepada bisnis yang lain. Nah mungkin tadi pertanyaannya adalah bagaimana? Sorry. Saya sebentar. You survive. Ketika yang lain drop, justru Bro Eradi survive. Nah, boleh nggak sebelum cerita di bagian dropnya itu, apa yang selama beberapa tahun itu bisa membuat survive? Ada mungkin ide-ide atau kiat-kiat yang mungkin bisa menginspirasi juga Sobat Hati yang Gembira yang ikuti talk show kita malam ini. Memang pada saat itu saya joinan dengan kakak saya yang sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu dalam bidang batubara, Pak Him. Jadi dalam beberapa tahun itu kita bisa survive. Satu, pertama karena kita kerja keras juga, sangat kerja keras. Saya hampir kerja mungkin 24 jam gitu ya, standby on the phone. Karena kalau lagi pengapalan itu is really 24 hours. Dan saya pergi ke lapangan sendiri, saya kerja keras. Saya pernah, pengalaman saya bersama istri naik perahu kecil, getek, di tengah sungai di Kalimantan berdua. Saya pernah sendirian naik mobil nyetir dan tersesat di hutan jam 10 malam. Saya jalan kaki sekitar 3 kilo jauhnya tanpa ada lampu. Baterai iPhone 4 saya itu karena baterai saya sudah cepat ngedrop habis. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya ikuti trail mobil saya dengan bantuan cahaya dari bulan. Saya jalan 3 kilometer. Dengar suara-suara hewan liar dan segala macamnya, itu pengalaman yang luar biasa. Jadi kerja keras yang pertama, yang kedua mungkin relationship kali ya, previous relationship dari bisnis kita yang percaya kepada kita dan kita perform di dalam bisnis kita sehingga orang boleh percaya dan berinvestasi di dalam bisnis kita. Mungkin itu dua hal yang membuat saya bisa survive in those years kita. Padahal banyak sekali perusahaan yang lebih besar dari kita itu gulung tikar pada saat itu, Pak Him. Wow, keren banget. Jadi Sobat Hati yang Gembira, nih teman-teman ada juga yang dari Kediri nih gitu ya, yang belajar malam hari ini. Jadi bagaimana kerja keras satu gitu ya, tidak takut becek istilahnya, tidak takut untuk susah, dan kemudian mau menjaga relasi dengan baik. Ini dua kunci yang mungkin di saat-saat yang lain, perusahaan yang lain boleh turun, boleh down gitu. Tapi Bro Eradi dan kakaknya selain karena faktor pengalaman tentu saja, tapi dua ini yang menjadi kunci utama supaya bisa survive. So, saya yakin Sobat Hati yang Gembira juga bisa belajar dari ini.
Apapun Hmm. bisnis yang ditekuni saat ini, yang penting kerja keras. Jangan mau cepet, jangan manja ya. Jangan nggak mau susah, tetap mau kerjain sekecil apapun dikerjain. Dan yang kedua, bina relasi dengan baik, karena kita nggak pernah tahu relasi ini kadang-kadang bisa mendatangkan berkat juga buat kita ya Bro Eradi ya. Yes. Nanti saya akan Oke. cerita lebih lagi tentang relationship. Ya, nah sekarang untuk bisnis berikutnya. ya terus kan jatuh. Terus gimana ceritanya nih kemudian? Ya pada saat itu mungkin ada beberapa faktor lah yang membuat perusahaan kami waktu itu tidak bisa keep on going. Salah satunya mungkin bad management decision. Itu bisa terjadi di perusahaan. Jadi be careful dengan teman-teman yang mengambil keputusan, dipikirkan matang-matang, panjang-panjang, dan harus hands on. Itu yang mungkin kesalahan saya gitu ya. Nah itu saya bisa share buat Sobat Gembira, jadi share ke kegagalan. Kegagalan saya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kurang hands on Pak. Jadi karena ada di Kalimantan, saya ada di Jakarta, sangat sulit untuk memanage orang. Gitu. Itu satu. Jadi kebiasaan kebanyakan orang itu melakukan shortcut di lapangan, itu sulit sekali untuk kita tangani dan atasi gitu. Bahkan orang-orang yang saya percayai itu kadang-kadang bisa nakal juga. Gitu. Jadi kurang hands on itu satu. Jadi dalam berbisnis harus hands on, harus tahu selak-beluknya bisnismu. Gitu. Nah yang kedua mungkin juga ada faktor bad partnership. Mungkin bad partnership. Terakhir kali kita berpartner dengan pihak ketiga. Dan saya pikir partner, karena bisnis besar ya, jadi untuk batubara teman-teman yang tidak tahu mungkin batubara itu tidak bisa kita ambil dari hulu sampai hilir, semuanya kita sikat. Nah sedangkan saya dengan modal yang secukupnya, saya mencoba untuk bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan gitu ya, karena kita bukan dari keluarga yang super dalam hal kapital. Jadi kita mencoba untuk memutar kepala kita, memutar tenaga, uang kita untuk bagaimana bisa menjalankan sesuatu gitu ya. Jadi harus kita tahu ya bahwa bisnis batubara, orang yang punya uang pun belum tentu bisa bisnis batubara, Pak Hin. Jadi banyak orang berpikir gini kan, mau mulai bisnis nih harus punya modal yang gede. Belum juga ya. Ya kan, kita punya modal segede apapun, tapi kalau kita nggak hands on, kita nggak punya network yang tepat, kita nggak punya sikap mau kerja keras juga bisa flop juga ya. Yes, dalam batubara mungkin dalam 10-20 M itu bisa gone like that. Ouch. Gitu. Jadi batubara itu sesuatu bisnis yang bisa cepat membuat kita naik, bisa cepat membuat kita down. So be careful. Tapi kalau ada teman-teman yang dalam bisnis batubara, go for it. Just be careful with it. Sama seperti bisnis lainnya, untuk benar-benar harus kalkulatif dan dilakukan dengan baik. Gitu. Ya, jadi apapun size bisnisnya, mau bisnis batubara yang berember-ember ataupun bisnis yang mungkin small size atau medium size, tapi prinsipnya tetap sama sih ya. Jadi modal tidak selalu menjadi urusan yang paling utama. Belum tentu. Kita punya modal pun, let's say kita punya investor yang mau siap untuk memodali kita pun juga, kalau kita tidak punya network yang tepat, kita tidak punya etos kerja yang benar, dan kita tidak punya wisdom ya, kebijakan ya. Karena tadi Bu Eda cerita ya, sometimes ada bad decisions juga, keputusan-keputusan yang salah gitu. Nah, ini sudah pasti bisnis apapun, sekali lagi bukan masalah size bisnisnya, mau bisnis besar bisnis kecil, prinsipnya kurang lebih sama gitu ya. Betul. Nah, ini pasti nggak mudah ya. Maksudnya gini, saya bisa ngerti secara psikologisnya gitu ya. Pernah ngerasain masa yang enak, pernah ngerasain hidup yang wow gitu ya, dan tiba-tiba gitu ya, gone gitu ya, dan kemudian pasti ada pressure dan beberapa bisnis seperti termasuk yang Black Gold ini sudah pasti ada persaingan kurang sehat juga, intimidasi semuanya. How you do this? Gimana bisa? Yeah. Kalau saya boleh sharing, I didn't do too well. I wish I did better. Jadi pada saat semua uang kita gone, savings kita, tabungan saya yang saya udah tabung selama bertahun-tahun di Australia itu semua gone. I didn't do too well. Dan itulah kehidupan. Kadang-kadang kita ada di bawah,
sempat mengalami yang namanya depresi. Saya sempat mengalami di mana saya nggak mau bangun pagi. Kenapa? Karena kalau saya bangun pagi, saya cek handphone saya, itu isinya preman-preman yang nagihin saya. That's why gitu. Jadi full of pressure gitu. Jadi saya mengalami stagnasi di mana. Jadi untuk menjadi seorang pebisnis itu bukan berarti kita tidak pernah gagal. Saya mengalami itu. Jadi saya depresi tuh berapa bulan nggak mau ngapa-ngapain, kayak nggak punya semangat bangun pagi, semangat ngapa-ngapain ya. Mungkin saya pernah juga cerita sama Pahim ya, waktu itu kita ngopi-ngopi. Kayaknya hari Senin tuh kayaknya kalau bisa tidur terus gitu untuk melupakan itu terjadi dalam hidup saya. I didn't do so well. Sampai pada akhirnya istri saya bilang, "Hey, it's okay, kita nggak usah menjadi orang kaya. Yang penting kita usaha lagi." Nah, itu penting. Value, good value. Istri saya bilang, yang penting kita lakukan yang terbaik. Yang penting nggak usah jadi orang kaya, tetapi yang penting kita melakukan yang terbaik. Dan kita lakukan dari hal yang kecil-kecil. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya ya. Lalu saya bilang, modal udah habis. Aduh, ini waktu juga berjalan terus gitu kan. Kayak saya sebagai laki-laki, saya punya target nih. Wah, saya pengen mencapai ini, mencapai itu gitu ya. Terus saya bilang, aduh, teman-teman saya enak juga nih pulang dari Australia, udah dikasih pabrik. Ini udah dikasih orang tuanya, sedangkan saya nggak ada gitu. Modal habis, orang tua juga nggak punya bisnis. Lalu saya pikir, aduh, apa yang bisa saya lakukan gitu. Sampai suatu ketika istri saya bilang, ini ada seminar. Dia bilang, seminar apa? Ini seminar cuman biayanya 100.000. Aku beliin kamu nih 100.000. Untuk kamu ikut seminar. Seminar apa? Seminarnya itu seminar komunitas jualan online. Seminar ekspor import dari barang-barang dari luar negeri, kita import ke Indonesia, lalu kita jual secara online. Lalu saya pikir pikiran saya, dan ini adalah keangkuhan saya pada waktu itu. Gua tadi seperti Pahim bilang, saya dulu setiap kali tanda tangan kontrak 2-3 M, kadang-kadang 5-6 M sekali tanda tangan kontrak. Masa sih aku jualan online? Yang setahu saya, jualan online itu benar-benar cutthroat, benar-benar saingan ketat. Benar-benar keuntungan kadang-kadang 5.000, 10.000, kadang-kadang malah nggak ada untung, hanya supaya bisa eksis dia jualan. Saya pikir, aduh nih, di dalam otak saya pikir, wah, apa nggak salah nih istri saya mau juga yang bisnis gede dong gitu kan, kita punya angkuh gitu ya. Apa yang saya lakukan adalah kadang-kadang kita harus dengarkan istri kita, karena dia adalah supporter kita nomor 1. Catat sebenarnya yang gembira kita menikah ya, catat, nggak usah muluk-muluk mau minta denger suara Tuhan lah, minta hikmat dari Tuhan lah, minta petunjuk dari atas lah, dengerin dulu pasangan kita, karena seringkali pasangan kita bisa kasih wisdom, bisa kasih masukan yang bisa jadi itu sebetulnya yang terbaik buat kita loh, gitu ya. Wow, luar biasa Bro Eradi, karena istri yang support, istri kasih encouragement, istri kasih masukan. Dan tapi masukan sebagus apapun, encouragement sebagus apapun, tapi kalau Bro Eradinya memilih untuk tidak mendengarkan juga percuma. Tapi di sisi yang lain, ini kerjasama yang bagus. Ada masukan dari pasangan, dan dari sisi Bro Eradi sendiri menyambut baik dan menindaklanjuti, sehingga hasilnya sungguh luar biasa. Wow, keren. Nah, udah gitu Bro Eradi masuk ke bisnis online. Specifically elektronik. Ini bisnis online tuh luas ya. Terus bisnisnya elektronik lagi gitu ya. Elektronik ini semakin terbatas. Tentu kalau saya lihat produk-produk di tokonya Bro Eradi gitu ya. Wah, ini sih yang konsumennya makin terbatas lagi nih. Jadi bukan elektronik yang bangsa kayak lampu-lampu yang biasa gitu ya. Udah spesifik lagi. Gitu. Gimana nih? What drives you? Apa yang membuat Bro Eradi sampai memutuskan mengambil bisnis yang setajam dan seunik ini? Oke, jadi pada saat saya pergi ke seminar itu, Pak Himawan, memang kelihatannya langsung gitu ya, tetapi izinkan saya cerita sedikit journey-nya gitu ya. Karena pada saat itu saya mengambil posisi sebagai lembaran yang kosong. Saya nggak tahu nih mau ngapain, benar-benar blank, nggak tahu mau ngapain. Saya pergi ke seminar itu yang 100.000 itu salah satu keputusan yang terbaik yang saya lakukan, hanya 100.000. Saya di situ, mata saya terbuka. Nah, saya
diingatkan bahwa karena saya adalah seorang pembina rohani, saya banyak membina banyak anak-anak muda. Saya ini suka ngajarin mereka, kamu harus setia dalam perkara-perkara kecil. Apalagi kamu masih muda. Setia dalam perkara-perkara kecil, nanti kamu akan dipercayakan perkara-perkara besar. Kalau kamu melakukan yang kecil baik, pasti yang besar akan datang. Itu ngomongnya gampang banget ya. Gampang banget, tapi pada saat kita menjalani susah. Gitu. Jadi pada saat saya di seminar itu tiba-tiba klik, iya ya, gue suka ngajarin orang setiap perkara-perkara kecil. Masa sih ini yang ada di depan mata yang 5.000, 10.000, aku nggak mau lakukan. Jadi akhirnya saya terbuka tuh matanya. Oh yes. Oke. Yang kecil bisa menjadi bukit. Itu satu. Kedua, yang membuat saya terjun ke dalam bidang online adalah karena di rumah saya ada pembantu rumah tangga. Ya. Ini menjadi inspirasi buat saya. Nggak tahu ini mungkin lucu buat teman-teman semua ya. Saya belajar dari pembantu saya. Kenapa? Karena setiap 3 hari sekali tiba-tiba ada orang di depan bilang paket. Saya pikir ini istri saya beli apa lagi di online, paket terus gitu ya. Ternyata itu buat pembantu rumah tangga saya. Oh, wow. Gila. Satunya ya. Jadi dia beli barang-barang nggak mahal, barang-barang 15.000, barang-barang 20.000. Itu sepatu yang 20.000, yang cuma sebulan pakai atau sebulan setengah dipakai, habis itu ganti model lagi. Lalu dari situ saya mulai klik. Saya diberikan kayak pencerahan gitu lah, whatever you wanna call it gitu. Bahwa di Indonesia itu orang suka shopping online. Yes, that's true. Dan kecenderungan orang Indonesia adalah very very consumptive. Bener banget. Very consumptive. Nah, teman-teman bisa lihat di kota atau di kota kecil gitu ya. Kalau tetangga punya sesuatu, itu bisa menjadi bahan pergunjingan satu RT. Iya. Oh, si itu punya mobil tuh. Wah, jadi sebuah sesuatu. Nah, dari situ saya mulai memetik. Oh iya ya. Consumer behavior orang Indonesia adalah mereka sangat konsumtif. Kadang-kadang mereka membeli sesuatu yang mereka tidak perlu. Ya. Sering bahkan. Nah, di situ saya mulai pikir, oh iya, kalau saya bisa temukan satu produk yang bisa saya jual, itu bisa membuat sesuatu bisnis yang baru. Nah, itu awalnya. Kedua, saya pikir gini, saya bingung nih mau jualan apa. Tetapi saya mau belajar jualan, whatever it is. Jadi saya pasang goal di dalam hidup saya. Saya mau bisa menjadi orang yang jualan barang apa aja. Wow, cool. Barang apa aja aku mau jual. Kenapa? Karena saya belajar satu kali di Australia. Ada seorang real estate agent yang paling nomor satu di Australia. Dia bilang, the key to everything is sales. Kalau kamu bisa jual apapun, kamu bisa dapat uang. Kamu bisa kerja apapun. The key to everything is sales. Jadi banyak sekali orang tuh terlalu comfortable doing back office stuff gitu. Aduh, gue nggak mau ketemu orang. Jangan. Kalau kita doing back office stuff, kita akan selalu menunggu orang yang jualan untuk kasih kerjaan ke kita. Tetapi kalau seorang yang bisa jualan, itu mencari bola untuk mencari pekerjaan buat dirinya sendiri. Penting ini, penting. Kita pikir cuman jualan online, tapi rupanya dari situ banyak filosofi yang bagusnya buat kita ya. Wow, saya mau buktikan diri saya bisa jualan apapun. Ya. Jadi, Mahim, percaya nggak percaya dari jualan black gold itu, batu bara, saya coba jualan apapun, saya coba jualin. Saya mencoba bukan untuk cari untungnya, nah itu nomor satu. Saya bukan mencari untung, saya mau buktikan kepada diri saya bahwa saya bisa jualan. Oke. Wow. Nah, jualannya seperti apa? Saya coba jualan durian, saya coba. Jualan beras, saya coba. Beras satu sak itu 10 kilo, 20 kilo itu cuma untung 5.000 perak, 10.000 perak gitu ya. Harus dibayangkan bahwa saya ini dari 5-6 M, terus tiba-tiba 5.000, 10.000 perak. Tetapi bukan uangnya yang saya cari. Saya mau buktikan, saya mau latihan bagaimana saya bisa jualan. Itu yang the turning point for me. Wow, itu semangatnya bagus banget. Jadi tidak peduli soal value-nya, tidak peduli soal besarnya, tapi semangatnya mau membuktikan bahwa saya harus bisa jual apa saja, gitu ya, apa saja, sehingga dari situ kemudian menjadi ada satu motivasi untuk kita belajar, sehingga ya pasti ini proses ya Bro Eradi ya. Kebanyakan generasi sekarang ini kan mungkin di antara viewers kita juga ada yang punya pemikiran,
pengen cepat selesai. Kalau perlu tuh gini, nanam hari ini, kemarin udah tumbuh gitu. Kan nggak ada bisa seperti itu. Mau cepat It sukses, doesn't mau happen cepat that way. enggak. Jadi makanya kalau Sobat Hati yang Gembira perhatiin di sekeliling kita banyak sekali mungkin anak-anak muda yang coba salah dan kemudian end up-nya akhirnya ya nggak melakukan sesuatu yang inovasi, yang inovatif gitu ya. Ujung-ujungnya akhirnya ya tidak melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari zona nyaman dia. Nah, Bro Eradi, jualan online. Ya, tadi kan jualan apa saja dicoba gitu ya, durian iya, beras iya, semuanya. Ketemu customer itu kalau customernya baik-baik semua, itu kita pasti ya menyenangkan lah ya. Yang nggak banyak mau, yang gimana sih baik-baik aja, itu gambaan semua orang yang berbisnis jualan. Tapi pasti kan nggak semua kayak gitu ya Bro Eradi ya. No. Apalagi online. No. Cuman bayar 10.000 tuh segalanya bisa kayak bayar 10 miliar itu istilahnya gitu. Oh yes, jam 10 malam saya diomel-omelin. Yes, sudah pernah. Wow. Dia pesan jam 8 malam, jam 10 malam dia marah-marah belum dikirim. Oh, kidding me. Oh yes. Wow. Itu terjadi. Terus how you handle that? Maksudnya itu pasti kan kita lagi semangatnya, lagi mau mulai sesuatu yang baru, tiba-tiba dihujanin seperti itu. Sempat pengen nyerah, ada titik-titik seperti itu nggak Bro Eradi? Sempat pengen nyerah, yes. If I say no, I'll be a liar. Jadi teman-teman, perasaan pengen give up itu pasti terjadi. Kalau everything is smooth sailing, semuanya waduh smooth itu, hati-hati justru. Hati-hati ya. Hati-hati justru. Jangan-jangan it's too good to be true. Iya. Karena menurut saya, prinsip saya, nothing good comes easy. Nothing long lasting comes easy. Jadi tadi menanggapi tentang customer yang susah, customer yang rewel itu mungkin saya ada beberapa tip buat teman-teman ya. Yang pertama adalah it's business not personal. Oke. So it's business, it's not personal. Maksudnya apa? Jangan dimasukin ke dalam hati. Jangan masukin dalam personal hati kamu, apalagi bikin kamu nggak bisa tidur, bikin kamu relationship kamu sama istri kamu jadi nggak enakan. No. Uang cuma 10.000 buat apa? It's business, not personal. Itu satu. Kedua, saya punya prinsip bahwa saya ingin melayani banyak orang. Oke. Saya mau pastikan customer saya mendapatkan treatment 5-star service. Walaupun hanya belanja 100.000 misalnya. Ini penting. Karena memang kenapa? Karena persaingan begitu ketat di online, saya mau pastikan itu customer akan balik ke saya kalau saya berikan customer service yang baik. Wah. Gitu. Walaupun mungkin harga kita di atas sedikit gitu, mungkin ya. Tetapi lebih gampang untuk kita retain our existing customer daripada mengambil customer yang baru. Gitu sih. Saya. Bagus. Ini kayaknya hal kecil ya. Memberi sentuhan bermakna dalam melayani customer. Misalnya ada satu teman saya tuh bisnisnya cuma simple sih, jualan bakso udah mateng gitu ya. Tapi ketika dia antarkan gitu ya, dia kasih gift card loh. Dia kasih kartu yang dia desain simple, cetaknya juga gak mahal gitu ya. Terima kasih sudah membeli melalui ini gitu ya. Kalau Anda suka, tolong kasih tahu teman-teman. Tapi kalau ada yang kurang, tolong kasih tahu saya supaya saya bisa improve gitu ya. Small things, cuma kartu doang gitu. Tapi karena ditulis tangan satu gitu ya, ditulis tangan. Jadi orang tuh langsung, sentuhannya beda ya. Ini orang mau 10 menit, 15 menit buat nulisin buat saya gitu ya. Say thank you buat saya. Meaningful sekali. Sementara jualan bakso ya ampun sabrek-abrek gitu. Ini penting ya soalnya. Silakan. Bahkan saya pernah dengar waktu di seminar itu yang membuat saya inspirasi tentang customer service adalah jadi waktu saya pergi ke seminar itu 100.000 sebenarnya I don't learn anything much gitu ya, karena 100.000 lah apa yang kamu expect gitu 100.000. Tapi saya dapat inspirasi, itu yang penting. Saya dapat kayak gitu. Salah satunya yang saya ingat adalah si presenter gitu ya, lagi ngomong, ya saya jualan baju gini. Bapak Ibu tahu nggak, saya nggak untung banyak, tetapi setiap baju yang saya jual, saya semprotin parfum katanya. Wow. Semprotin. Jadi setiap orang yang pegang, baunya harum, moodnya langsung bagus.
Ah, Lalu saya mikir, oh iya, first impression, kalau orang bilang pandangan pertama itu memikat hati. Nah itu yang saya pelajari. Itu kenapa kalau saya perhatiin ya yang sudah lama di bisnis online seperti itu ya, pasti packingnya rapi banget gitu ya, bahkan dikasih cepat pasti gitu ya, dan kemudian ada follow up-nya gitu ya, gimana sudah sampai belum, ayo oke, puas nggak ininya gimana gitu ya. Nah, itu satu sisi memang extra effort gitu ya, tapi itu membuat customer, wah kok segitunya diperhatiin gitu ya. Ya, tidak semua customer akan memberikan respon yang baik atas pelayanan yang baik yang kita lakukan. Tapi paling tidak, tapi paling tidak kan ketika kita tetap berbuat baik, sebenarnya yang diuntungkan adalah kita gitu, Bro Eradi ya, kira-kira ya. Betul. Karena saya sungguh sangat percaya kalau pada saat kita menabur sesuatu yang baik, pasti pada ujung-ujungnya kita akan menuai sesuatu yang baik. Itu yang saya percaya sih, Pak Himawan. Jadi dalam penjualan juga saya berpikir bukan untungnya, that's not the main key. It's the customer service is my main key, supaya hidup mereka dibantu dari apa yang saya jual. The focus is not duit. Kalau orang Tionghoa punya cuan, bukan itu. Fokus saya adalah bagaimana saya bisa bantu orang memecahkan masalah mereka. Wow, ini perlu digarisbawain, bold, kasih lampu gitu ya. Bukan ngejar keuntungan, tapi bagaimana kita bisa membuat hidup orang lain lebih mudah, hidup orang lain lebih bahagia, hidup orang lain tanpa kita sadari apa yang kita jual, apa yang kita layankan, kita berikan, itu membuat orang bisa tidak hanya sekedar bisa mendapatkan kebutuhan dia, tapi juga bisa mendapatkan satu satisfaction, kepuasan gitu ya. Wah, and emotional attachment. Emotional attachment ini penting sekali. Nah, ini saya kasih bocoran dikit nih, teman-teman sobat hati yang gembira gitu ya. Bro Eradi ini bukan cuma satu usaha online-nya, ada beberapa. Dan belum lama ini itu langsung dapat satu, saya bilang ini promotion gitu ya. Promotion masuk kategori gold. Dalam waktu yang menurut mereka, teman-teman yang jualan online, baru sekian lama udah langsung kategori gold gitu ya. Tapi kalau dengar ceritanya Bro Eradi, gak itu ya, no wonder ya. How to do that gitu ya, maksudnya selain tadi ya inovasi, selain kemudian customer relation, ada nggak hal-hal lain yang Bro Eradi lakukan sehingga bisa dapat reward yang begitu luar biasa, langsung tokonya kategori gold gitu? Satu, product selection tentunya. Ada produk-produk yang gagal, ada produk-produk yang oke, ada produk-produk yang sangat oke, ada produk-produk yang excellent. Nah, syukur buat saya adalah saya dipercaya. Nah, ini mungkin satu key yang bisa saya share gitu buat teman-teman sobat gembira, yaitu ada satu merek brand smart system yang ownernya adalah teman satu kamar saya waktu saya di Australia. Jadi dulu kita tuh bukan siapa-siapa gitu, lalu kita berpisah. Saya kerja ini, dia kerja ini. Tiba-tiba dia bangun satu brand baru, terus dia percaya aja gitu sama saya. Untuk saya, ya udah, untuk kamu bisa jadi distributor saya tanpa memenuhi semua kriteria distributor. Saya bilang saya nggak punya modal nih. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah itu saya dapatkan bukan karena luck. No, I don't believe that. Saya dapatkan karena selama bertahun-tahun saya menjaga sikap dan karakter saya di hadapan dia supaya saya bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Wow. Mungkin sobat gembira nggak tahu karena saya mulai bisnis online ini hampir dengan modal nol. Modal saya habiskan pergi ke China waktu itu. untuk belajar, untuk lihat-lihat ininya ya, produknya semuanya Itu benar-benar seperti Pahim, nggak tahu pernah dengar nggak cerita kalau tentara zaman dulu itu kalau lagi mau menguasai satu pulau, apa yang mereka lakukan? Hal pertama yang mereka lakukan pada saat mereka mendarat di pantai adalah mereka membakar kapal mereka. Benar. Supaya no turning back. Nah, waktu itu saya ke China, itu uang terakhir saya. Waktu itu saya ke China, saya bilang I have to make this work. Wow. Nah, saya bekerja keras, terus tiba-tiba yang brand ini bilang, yaudah jadi distributor. Saya mulai belajar packing, Pahim, nggak dibayar. Saya packing di tempat dia, belajar. Saya itu orangnya sangat, prakarya saya waktu dulu semua di atas rata-rata, cuman prakarya saya aja yang jelek. Saya belajar packing.
Wow. Belajar packing, belajar dibalasin orang, bacain chatnya dia, cukup baik gitu orangnya sama saya. Nih kamu buka chat saya supaya kamu bisa belajar product knowledge. Jadi saya belajar, saya packing. Mungkin Pak Him tadi tanya gimana caranya. Tadi product selection matters. Okay. Kedua yang saya bisa sharing adalah hard work. Saya kerja, saudara-saudara, saya kerja sekitar 12 sampai 13 jam sehari. Almost 7 days a week. Hampir 7 hari saya kerja. Wow. Jadi kadang-kadang saya ini nggak inget nih hari apa, hari Rebo. Ini udah pertengahan lagi. Bagi saya waktu itu sangat cepat. Kenapa saya lakukan itu? Karena pada saat saya nggak punya uang, nggak punya kesempatan, saya mikir, saya harus lakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Supaya saya bisa sukses. Keren. Artinya apa? Pada saat orang-orang mainan IG, nonton YouTube, saya kerja. Pada saat orang makan cantik, saya makan telur goreng aja. Sama nasi, saya kerja. Wow. Pokoknya saya bilang sama istri saya, pokoknya sediakan saya kopi, I'm happy. Oke. Nah, terus saya kerja 12 jam, 13 jam. Berapa hari yang lalu saya ketiduran di meja kerja saya untuk pertama kali. Kenapa saya kerja begitu keras? Karena saya kembali lagi saya diberikan hikmat sama Tuhan. Saya pernah pergi jalan-jalan ke Amerika bagian East. Dan saya pergi ke university yang sangat terkenal, nomor 1 di dunia, yaitu Harvard. Oh, wow. Harvard University. Ya. Saya lewat, keren ya, foto-foto gitu. Nah, tour guide-nya ngomong sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Makanya aneh, kadang-kadang saya belajar dari sesuatu yang aneh-aneh. Dari pembantu lah, dari tour guide. Saya belajar gitu. Dia pernah bilang begini, si tour guide-nya. Di Harvard sini, saudara-saudara, student-student Harvard itu punya 3 pilihan. 3S, dia bilang. Study, social life, sama sleep. Study, social life, and sleep. Orang-orang Harvard hanya bisa pilih 2 dari 3. Nggak bisa pilih 3 dari 3. Wow. Kalau kamu mau study aja dan sleep, berarti kamu nggak punya social life. Kalau kamu mau sleep and punya social life, berarti kamu nggak akan bisa sukses dalam studimu. Kalau kamu mau punya social life sama study, berarti kamu nggak akan tidur. Dan bahkan di Harvard, saya pernah diceritakan sama si tour guide-nya, dia bilang, di Harvard itu setiap jam ada bell. Tring! Kenapa? Karena banyak student yang ketiduran di kantin. Oh, wow, saking karena begitu hardworking-nya mereka. Iya. Nah, dari situ saya ambil petik tuh. Wah, I must do extra things more than other people. Supaya saya mendapatkan hasil yang lebih dari orang lain. Jadi kalau mau kita di atas rata-rata, nggak mungkin kita cuman duduk diam manis, tidur, terus langsung di atas rata-rata, nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita juga harus melakukan sesuatu di atas rata-rata daripada orang kebanyakan supaya kita mendapatkan hasil di atas rata-rata dari orang kebanyakan. Wow. I work really hard for it. I am proud that, maksudnya bukan sombong ya, tetapi I really saya bilang sama istri saya, kalau saya mau kerja, saya mau pastikan saya kerja minimal 50 sampai 60 jam seminggu. Minimal. Saya nggak mau kerja 40 jam, karena 40 jam itu 9 to 5. Senin sampai Jumat, kalau kerja full di kantor, itu 40 jam. Itu orang biasa. Saya nggak mau jadi orang biasa. Saya mau minimal 50 sampai 60 jam kerja. Gak heran dengan attitude ini, dengan prinsip ini, that explains gitu ya, dalam waktu yang relatif singkat, one of your store bisa masuk dalam kategori gold. Wah, keren banget. Now, pasti ada ini ya, di tengah-tengah ini kan biasanya udah cukup ya. Orang mungkin ya udah cukup lah, ini udah kategori gold, ya udah ini aja deh, udah cukup lah, jadi dikembangin lagi gitu ya. Tapi ini masih belum cukup nih, Sobat Hati yang Gembira. Tambah satu lagi, dan satu ini nggak ada hubungannya dengan yang sudah dimulai. Which is itu satu lagi juga hal yang unik sekali. Ini saya melihat satu pola yang menurut saya luar biasa. Why you always go to the very unique nature, sifat natur bisnis yang unik sekali, Bro Erandi. Ada strategi khusus kah atau memang? To be honest, kalau saya boleh jujur, saya nggak ada strategi khusus. Okay. Saya work hard. Saya punya karakter bisa dipercaya. Itu nomor 1 modal saya.
I'm good in with what I'm doing. Saya good in what you're doing. Jadi penting sekali kalian good in what you're doing. Jadi dengan kita clock putting on the hours gitu ya, maksudnya kerja keras, tiba-tiba bisa ada kesempatan intersect sama kita. Oke. Nah itu penting. Kalau kita kebanyakan orangnya itu mah hoki, itu orang itu lagi untung, nggak ada kata untung. Menurut saya, kata untung itu terjadi sesuatu yang boom, breakthrough itu terjadi pada saat kesempatan itu intersect dengan kerja keras kita. Oke. So ada bagian dari kita yang harus kita kerjakan supaya berjumpa dengan kesempatan itu, gitu ya. Wow. Jadi kalau saya boleh sharing dikit, mungkin Pak Him juga belum terlalu update dengan apa yang sedang terjadi sebulan terakhir ini. Jadi berapa bulan terakhir ini saya mendapat banyak tawaran dari teman-teman untuk mereka bilang, aduh, gue nggak bisa jualan online. Lu bisa nggak jualin online buat gue? Salah satunya adalah bahan bangunan. Jadi ini yang sedang saya coba rintis, menjual online bahan bangunan. Jadi saya pikir gimana caranya saya bisa kalahin, saya rada ambisius orangnya. Gimana saya bisa kalahin itu encek-encek yang jualan toko bangunan di ruko-ruko. Tiba-tiba saya intersect lagi sama temen yang kerjanya adalah sebagai distributor si para encek-encek ini di atas. Dia bilang, aduh, ya. Terus dia bilang, aduh, aku nggak bisa jualan retail nih, gini, gimana kalau kita joinan, Koko, dia panggil saya Koko. Koko yang jualan online, saya yang supply, kita support, kita kerja bareng. Jadi akhirnya kita bangun toko bangunan online. Gitu. Maksudnya orang toko bangunan kan harus ada kelihatan tokonya, besinya dijual juga kelihatan. Kalau jualan semen juga semennya kelihatan. Ini semua go online. Ini revolusi yang sangat merevolusi konsep yang selama ini berjalan. And you did it again. You did it again. And in the last month, mungkin Pak Him belum up to date dengan apa yang saya lakukan adalah karena saya kerja keras dan saya lakukan semua, saya tuntaskan semua pekerjaan dan tanggung jawab saya. Tiba-tiba yang owner smart system itu bilang, telepon saya. Just exactly 1 month ago. Saya ingat waktu itu tanggal 25 Juni 25 Juni istri saya ulang tahun tanggal 26 Juni. Saya ingat istri saya ulang tahun tanggal 26 Juni jam 12 malam. Saya bilang happy birthday, saya cium keningnya, saya bilang happy birthday. Tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya yang punya brand yang saya nggak perlu sebutkan lah, brand smart system yang sangat lagi nge-boom gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, kita keteteran nih untuk distribusi semua barang-barang kita ke distributor seluruh Indonesia. Oke. Mau nggak Koko urusin semua distributor seluruh Indonesia? Oke. Ya, kita taruh barang semua di gudang Koko. Nanti Koko yang urusin semua distributor seluruh Indonesia, saya nggak mau tahu, pokoknya distributor harus dapat barang. Saya bilang, pada saat itu langsung, I will do it. Wow, without hesitation ya, nggak mikir lagi. Without hesitation, I will do it. I'm gonna work, kalau orang Inggris bilang, I'm gonna work my backside off just to get it happen. Wah. Jadi apa yang terjadi? Sudah sebulan, walaupun ini kelihatannya lagi IG, kelihatannya rapi, tapi saya sedang dikelilingi oleh dus-dus. Ada dus di bawah kaki saya, ada dus di samping saya. Teman-teman mungkin bisa saya kasih lihat sedikit mungkin. Boleh. Biar. Yeah. Ada dus, ada mannequin, ada orang minta saya jualin bajunya. Ada dus-dus, semua dus-dus. Dus-dus saya. Ini dus-dus semua rak-rak saya. Ini yang saya kerjakan. Jadi dalam sebulan terakhir ini, I really work 7 hari, 13 hours, sometimes 14 hours, sometimes jam setengah 12 malam saya masih bikin invoice. Saya distribut ke semua distributor seluruh Indonesia. Bukan karena pakai modal, sekali lagi bukan karena modal. Karena satu, dia percaya sama saya, kedua, saya kerja keras. Wow. When opportunity meets hard work, boom, tiba-tiba ada breakthrough terjadi. Wow, keren.
Keren. Wow, Bro Eradi, I'd love to talk to you sampai midnight gitu ya. Saya yakin ini sampai jam segini pun sebenarnya belum apa-apa. You just getting started sebetulnya. Yes. Tapi yes. Let's save it. Kita simpen ini untuk nanti season 3 ya. Season 3. Yeah. Karena saya yakin Sobat Hati yang Gembira ini saya lihat dari responnya banyak yang ngasih jempol, banyak yang ngasih tepuk tangan gitu ya. Wow, luar biasa. So, I'm sure you have good blessing gitu ya. Dan saya yakin Sobat Hati yang Gembira juga belajar banyak. Apapun itu, nomor satu harus berani kerja keras, harus berani kotor tangannya gitu ya. Dan harus paksa diri kita untuk keluar dari zona nyaman. 12-13 jam sehari. Mau belajar apapun gitu ya, sampai packing semuanya, hal yang kecil-kecil pun dikerjain semuanya. Dan kemudian bangun relasi, karena kita nggak pernah tahu ya, relasi itu bisa mendatangkan kesempatan, dan kita nggak pernah tahu namanya kesempatan itu bisa datang begitu saja dengan begitu gampangnya. Tapi di sisi lain, kita punya relasi banyak pun, kalau kita nggak punya kerja keras, kita nggak punya etos kerja yang benar, nggak punya sikap hati yang benar, maka kita juga bisa kehilangan kesempatan itu. So, dua-duanya harus dengan baik, relasi dibina dengan baik, tapi dari kitanya sendiri pun juga harus mau kerja keras, harus mau bayar harga, harus punya etos kerja yang benar, harus punya sikap hati yang benar, supaya ketika kesetiaan kita melakukan hal-hal kecil itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan pokoknya kita benar-benar nggak mau yang gampang-gampangan, nggak gampang. Begitu ketemu kesempatan, maka hasilnya luar biasa. Bro Eradi, I'd love to talk again, but kita simpen buat nanti season 3 ya. Boleh. Kontak lagi ya. Boleh. Waktu nanti lagi. Saya akan jelaskan juga Pak Him bagaimana dari opportunity kecil bisa nyambung opportunity lain, dapat ide lain. Wah, itu harus itu satu sesi tersendiri itu mesti. Oke. Yes. Ya. Oke, thank you Bro Eradi dan Sobat Hati yang Gembira. Demikian bincang-bincang kita malam hari ini. Saya yakin Anda semua sudah dapat inspirasi, dapat satu pencerahan, dan mungkin Anda punya pertanyaan, tapi simpan dulu pertanyaannya karena pasti akan ada part 3 yang coming soon gitu ya. Kita akan atur waktu lagi, dan panteng terus Instagramnya Hati yang Gembira, karena di sana Anda tidak hanya akan mendapatkan talk show seperti ini, Anda juga ada quotes, tips yang bisa membangkitkan memotivasi Anda kembali supaya Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memuliakan Tuhan. So thank you Bro Eradi sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih buat selamat malam. So selamat malam semuanya. God bless. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera.